Persalinan merupakan sebuah proses fisiologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nah, salah satunya adalah passage atau jalan lahir. Merupakan sebuah kondisi anatomi fisiologi jalan lahir sangat menentukan apakah persalinan tersebut dapat berlangsung normal atau memerlukan suatu tindakan medis. Kelainan bentuk panggul maupun hambatan jaringan lunak dapat mengakibatkan distosia atau persalinan yang macet sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada ibu maupun bayi. Selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama mengenai passage. Nah, passage sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam persalinan. Nah, jalan lahir terdiri dari panggul, dasar panggul, vagina, dan introitus yang harus menyelesaikan diri dengan ukuran kepala janin agar proses persalinan berlangsung dengan lancar. Nah, seluruh panggul yang normal dan elastisitas jaringan lunak akan tentunya mempermudah keluarnya janin. Sedangkan panggul yang sempit atau kelainan dapat menghambat proses melahirkan serta meningkatkan resiko distosia. Nah, selanjutnya bentuk dan juga ukuran panggul. Kita perlu ketahui bahwa bentuk serta ukuran panggul ibu merupakan faktor utama yang tentunya akan menentukan kelancaran jalan lahir. Nah, panggul dibagi menjadi panggul luar dan juga panggul dalam. Selanjutnya, jenis-jenis bentuk panggul. Yang pertama itu ada ginekoid, yaitu tipe panggul yang ideal untuk persalinan trivaginal. Lalu ada bentuk panggul antricoid, yaitu bentuk panggul oval memanjang dari depan ke belakang, masih memungkinkan persalinan trivaginal, hanya saja proses persalinan sering berlangsung lama. Lalu ada bentuk android, merupakan bentuk panggul hampir segitiga dan menyerupai panggul laki-laki, biasanya sering menyebabkan kesulitan saat persalinan. Lalu ada platypeloid, yaitu bentuk paling jarang bentuknya datar. Kondisi ini biasanya janin sulit turun ke rongga panggul hingga berakhir dengan tindakan operatif. Jaringan keras jalan lahir atau panggul. Panggul terdiri dari os coxe, os sacrum, dan os coccygeus. Dibagi menjadi 3, yaitu pintu atas, pintu tengah, dan pintu bawah panggul. Berikut adalah gambar dari anatomi panggul atau pelvis, di mana dia terdiri dari 3 bagian. Ada pintu atas panggul, ada ruang tengah panggul, dan juga ada pintu bawah panggul. Di mana ketika ibu hamil memasuki trimester ketiga ataupun mendekati HPL, biasanya akan dikasih tahu oleh bidan atau dokter yang memeriksanya. Seperti, ini kepala bayinya sudah masuk panggul bun, ini kepala bayinya belum masuk panggul ya. Nah, maksudnya seperti apa ya yang dimaksud itu tadi? Nah, kita akan mempelajari bersama-sama. Jadi, untuk kepala janin yang sudah masuk ke dalam panggul, berarti dia sudah memasuki area inlet atau pintu atas panggul, di mana area itu biasanya terjadi pada saat mendekati HPL. Sedangkan kepala bayi yang masuk ke dalam true pelvis atau di area midlet maupun outlet itu ketika persalinan sudah mulai berlangsung. Nah, itu berarti kepala janinnya sudah lebih turun masuk ke panggul lagi. Itulah kenapa bumil yang mendapati HPL harus rajin bergerak, rajin menggerakkan panggulnya, sehingga ini pada saat proses persalinannya kepala bayi akan turun lebih dalam lagi ke panggul. Selain mengandalkan kontraksi persalinan, maka bunda ketika di ruang persalinan harus juga bergerak. Nah, ini ketika kita bergerak menggerakkan panggul, maka kepala bayi akan jauh lebih mudah turun sehingga memudahkan proses persalinan. Kita kenalan dulu sama macam-macam panggul ya. Ada 4 macam jenis panggul yang akan kita bahas di sini. Pertama, ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Kita bahas ginekoid dulu ya. Jenis ini kebanyakan dimiliki oleh wanita. Ciri khasnya, rongga berbentuk oval dengan jarak kanan-kiri lebih lebar daripada jarak depan dan ke belakang. Kedua, yaitu android yang umumnya dimiliki oleh pria. Ciri khasnya adalah rongga panggul yang sempit dan berbentuk seperti hati. Yang ketiga, antropoid. Ciri-cirinya rongganya lonjong seperti telur dengan diameter depan ke belakang lebih panjang daripada diameter kanan ke kiri.
Dan yang terakhir, platypeloid, bisa dilihat ya di sini ciri-cirinya. Rongganya pipih dengan diameter kanan ke kiri jauh lebih besar daripada diameter depan ke belakang. Nah, sekarang kita masuk ke rangka panggul. Jadi, rangka panggul ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sakrum, ilium, isium, pubis, dan koksigis. Nah, sebenarnya koksigis ini juga termasuk dalam sakrum, karena sakrum itu ada 5 buah ruas, ditambah koksigis itu tadi. Selain 2 itu, di dalam sakrum juga terdapat tulang yang menonjol yang disebut promontorium. Perbatasan antara sakrum dan ilium disebut artikulo sacroiliaca. Walaupun namanya agak sulit, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, sacroiliaca merupakan gabungan dari sakrum dan ilium karena terdapat di antara 2 tulang tersebut. Lalu kita masuk ke tulang ilium. Pertama ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Nah, untuk mempermudah, aku bahas sedikit ya tentang anterior posterior dan superior inferior. Jadi, anterior ini bisa diartikan depan dan posterior diartikan belakang. Sedangkan superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Nah, kalau dari penjelasan ini kalian paham kan? Gak perlu hafalin namanya, kalian cukup tahu letaknya di mana dan kalian udah tahu namanya. Lanjut ke tulang isium ya. Di tulang isium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina ischiadica. Lalu yang terakhir ada os pubis atau tulang pubis. Nah, yang di tengah-tengah namanya symphysis pubis, dan yang ini namanya tuberculum pubis. Nah, untuk rangka-rangka panggul, aku pikir cukup sih itu yang perlu kalian tahu. Kita lanjut ke diameter atau konjugata apa saja yang ada di rangka panggul ya. Pertama ada diameter atau konjugata transversal, yaitu jarak terjauh melintang pada linea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Konjugata kedua adalah konjugata vera, yaitu jarak antara belakang symphysis pubis ke tulang promontorium. Jaraknya kurang lebih 11 cm. Yang ketiga ada konjugata obligua, yaitu jarak antara artikulasio sacroiliaca ke titik pertemuan antara konjugata transversa dan konjugata vera, lalu diteruskan hingga linea terminalis. Untuk jaraknya lebih kurang 12,5 cm. Nah, pembahasan terakhir yaitu bidang-bidang Hodge. Untuk yang belum tahu, bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan sejauh mana janin sudah turun pada saat persalinan. Bidang Hodge ini biasanya ditentukan oleh periksa dalam. Oke, lanjut bisa dilihat di gambar ini ya. Batas bidang Hodge 1 adalah garis lurus pada tepi atas symphysis pubis ke tulang promontorium. Bidang Hodge 2 garisnya sejajar dengan bidang Hodge 1, namun terletak pada tepi bawah symphysis pubis. Lalu bidang Hodge 3 sejajar juga dengan bidang Hodge 1 dan 2, namun terletak pada spina ischiadica, baik kanan maupun kiri. Dan yang terakhir, Hodge keempat, garisnya terletak pada koksigis. Nah, selanjutnya adalah pintu bawah panggul. Nah, kalau misalnya kita bahas persalinan, pintu bawah panggul atau PBP ini menjadi bagian krusial banget nih, karena yang merupakan jalan keluar bayi saat lahir. Bentukannya itu menyerupai segitiga dengan dasar di tuberositas ischiadica, dan ada beberapa ukuran penting yang selalu diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Nah, itu ada 3 ukuran utama nih yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama itu adalah diameter anteroposterior, yaitu dari tepi bawah symphysis pubis sampai dengan ujung os sacrum dengan panjang sekitar 11,5 hingga 12 cm. Selanjutnya yang kedua itu adalah diameter transversal, itu dari tuber ischiadicum kiri ke kanan dengan panjang sekitar 10,5 sampai dengan 11 cm. Yang ketiga itu adalah diameter sagittalis posterior, yaitu dari ujung os sacrum sampai pertengahan garis melintang dengan panjang kurang lebih 7,5 cm. Nah, selain ukuran-ukuran itu, sudut atas pubis sekitar 90 derajat juga berpengaruh terhadap kelancaran jalannya kepala janin. Nah, jadi ukuran PBP ini bukan sekedar angka,
Nah, selanjutnya adalah jaringan lunak jalan lahir. Nah, kalau misalnya di pintu bawah panggul itu adalah tulang, nah jadi jaringan lunak jalan lahir ini adalah bagian-bagian empuknya nih yang juga ikut berperan. Termasuk di dalamnya rahim itu adalah segmen bawah dan juga serviks, ada vagina, introitus, vulva, sendi panggul sampai otot dasar panggul. Nah, semua struktur ini tuh bekerja bareng nih supaya proses kelahirannya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu bukan cuma tulang yang penting, tapi jaringan lunak ini juga sangat menentukan. Selanjutnya adalah fetal station. Fetal station ini adalah cara menilai posisi kepala bayi terhadap spina ischemica dengan skala min 5 sampai dengan plus 5. Nah, station 0 itu sejajar nih dengan spina. Negatif artinya itu masih di atas, sedangkan positif itu menunjukkan nih kepala itu sudah turun. Nah, kalau misalnya station positif itu persalinan itu biasanya lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya stationnya itu masih negatif, bisa butuh intervensi tambahan. Selanjutnya adalah kelainan panggul atau cephalopelvis disproportion atau CPD. CPD itu adalah kondisi saat ukuran kepala janin dan panggul itu tidak seimbang, sehingga kepala bayi ini sulit lahir, yang menyebabkan bisa karena panggul itu sempit atau abnormal, bisa juga bayi besar atau posisi janinnya itu tidak normal. Nah, jadi dampaknya itu persalinan itu bakal lama dan risiko komplikasi. Makanya penting nih dilakukan pemeriksaan panggul dan juga USG. Selanjutnya adalah posisi dan mobilisasi ibu. Posisi aktif itu adalah duduk, jongkok, miring, berjalan, memperbesar diameter panggul, mempermudah turunnya bayi dan juga mempercepat nih persalinan. Nah, sedangkan posisi telentang itu lama nih, justru bisa menghambat proses dan menimbulkan ketidaknyamanan. Baik, di sini ada faktor evolusi dan antropologi dalam sejarah evolusi, yang dimana panggul wanita sebenarnya adalah hasil kompromi tubuh manusia dirancang untuk bisa berjalan tegak. Tapi di sisi lain, wanita juga harus bisa melahirkan bayi dengan kepala yang cukup besar. Nah, inilah kenapa proses persalinan pada manusia sering lebih sulit dibandingkan hewan lain, karena janin harus melalui proses rotasi kepada kepala saat melewati jalan lahir. Selain faktor evolusi, ada juga pengaruh dan lingkungan dan antropologi nutrisi saat masa pertumbuhan berperan penting. Kalau asupan gizinya buruk, panggul juga bisa lebih sempit. Aktivitas fisik dan budaya juga mempengaruhi bentuk panggul. Misalnya, kebiasaan membuat panggul lebih adaptif, faktor iklim, dan juga itu sangat berpengaruh ya. Masyarakat di daerah tropis cenderung punya panggul lebih lebar, sedangkan di daerah dingin biasanya panggulnya lebih sempit. Ada juga variasi untuk panggul berdasarkan populasi. Di Asia sendiri itu kebanyakan tipe panggulnya itu platypeloid, di Afrika cenderung anthropoid, dan juga di Eropa ini dominan ginekoid yang paling ideal untuk persalinan. Untuk kedua itu ada pengaruh perubahan bentuk dan ukuran jalan lahir. Bentuk dan ukuran jalan lahir ini sangat menentukan kelancaran persalinan. Kalau panggulnya ginekoid, kepala janin ini biasanya bisa masuk dengan baik sehingga persalinan bisa lebih lancar. Tapi kalau panggulnya sempit seperti android atau platypeloid, itu bisa menghambat turunnya kepala janin dan beresiko menyebabkan persalinan ini menjadi lama. Nah, ukuran panggul sendiri ini juga penting. Kalau pengunjung gata perak kurang dari 10 cm atau jarak antara tulang panggul sempit, nah ini bisa menjadi risiko persalinan itu sulit, jadi lebih tinggi. Perubahan bentuk panggul juga bisa terjadi karena masalah gigi, kelainan tulang, trauma yang semuanya bisa mengganggu proses persalinan itu sendiri. Nah, selain itu, jaringan lunak seperti serviks, dasar panggul, dan perineum juga berperan. Kalau elastis, persalinan juga bisa lebih lancar, tapi kalau kaku justru bisa bikin proses terhambat. Di sini tuh ada implikasi dari klinis PCH sendiri. Dalam persalinan ini jalan lahir atau PCH itu punya peran krusial. Kalau ada ketidaksesuaian antara ukuran janin dan panggul, ibu bisa terjadi kondisi CPD, bertujuh pada persalinan macet, perdarahan, hingga komplikasi serius. Beberapa faktor klinis yang penting seperti ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm ini punya risiko lebih besar mengalami CPD tersebut. Posisi ibu saat melahirkan juga berpengaruh. Misalnya posisinya miring, setengah duduk, atau semi power dapat membantu memperbesar diameter panggul dan memperlancar turunnya kepala janin. Nah, variasi posisi persalinan juga terbukti bisa mengurangi risiko persalinan lama, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Intinya, kombinasi antara faktor antropologi, faktor anatomi, posisi ibu, dan kondisi jaringan lunak akan sangat menentukan lancar tidaknya proses persalinan tersebut, serta dapat menurunkan risiko komplikasi pada ibu maupun bayinya. Jadi, bisa kita simpulkan,
Kalau evolusi dan antropologi ini, bentuk panggul ini serta faktor klinis jalan lahir semuanya itu saling berhubungan dan punya pengaruh besar terhadap proses persalinan. Dengan pemahaman ini, yang seharusnya tenaga kesehatan ini semoga bisa lebih waspada dalam menilai risiko dan mencari cara terbaik agar persalinan berjalan lancar dan juga aman terhadap ibu dan bayinya. Tahapan mekanisme persalinan secara normal secara singkat dan tepat. 1. Engagement. Pada tahap ini, kepala bayi sudah sejajar dengan bidang masuk panggul, menandakan bahwa bayi mulai bersiap untuk turun lebih dalam. 2. Descent. Kepala bayi mulai turun lebih dalam melewati panggul ibu karena adanya kontraksi uterus, tekanan cairan ketuban, dan dorongan dari otot panggul serta gaya gravitasi. 3. Flexion. Flexion terjadi karena adanya tekanan dari dinding panggul ibu yang menyebabkan kepala bayi menekuk, sehingga diameter terkecil kepala bayi dapat melewati jalan lahir dengan lebih mudah. 4. Internal rotation. Internal rotation terjadi ketika kepala bayi berputar menghadap punggung ibu. Rotasi ini memungkinkan diameter terkecil kepala bayi sejajar dengan jalan lahir, memudahkan proses persalinan. 5. Extension. Kepala mulai keluar dari vagina ibu melalui gerakan ekstensi. Gerakan ini terjadi karena dorongan kontraksi uterus dan tekanan dari dasar panggul yang membantu bayi melewati perineum. 6. External rotation. Rotasi ini memungkinkan bahu bayi untuk melewati jalan lahir dengan lebih mudah. Bahu depan biasanya lahir lebih dahulu diikuti oleh bahu belakang. 7. Expulsion. Proses kelahiran selesai, bayi siap untuk perawatan awal.